kenapa disebut juru wabah. Ya, tapi ya karena tiap hari ngomong tentang wabah ya. Untung juru gitu kan, juru jadinya ya kayak juru mudi, juru kendala, juru lah pokoknya. Jadi tidak tidak banyak yang tersinggung kalau disebut juru. Saya juga sedang disebut juru. Dan Juru. saya senang sekali diundang untuk men-sharing pendapat ya. Mungkin pendapat yang saya sampaikan mungkin bisa pas, bisa tidak pas, tapi paling tidak menjadi pertimbangan bagi kita semua dalam masalah pandemi gitu kan. Dalam pandemi ini kan kita tadi kalau saya dengarkan membuat perencanaan, membuat penganggaran, seakan-akan kalau menurut saya tidak ada pandemi, Hmm. ya kan? Seakan-akan pandeminya sudah beres. Hmm. Padahal pandeminya sedang berlangsung dan kita tidak tahu kapan berakhir. Ya kan? Mungkin 2024 belum berakhir. Waktu itu saya sentil Pak Jokowi, kalau kayak gini sampai Anda berakhir jadi presiden, pandemi belum selesai. Nah, kalau begitu gimana jadinya? Ya kan? Pak Jokowi meninggalkan hutang yang luar biasa pada rakyat Indonesia. Jadi bagaimana kita harus bisa mengendalikan pandemi? Ya, seakan-akan ya, dalam tanda petik saya menantang presiden, benar nggak menantang? Boleh. Tapi challenge bahwa kita sebenarnya bisa, asal kita mau memprioritaskan pandemi. Pertama, kita tuh nggak punya national strategic response. Hmm. Kita nggak punya rencana yang harus disusun dalam menghadapi pandemi. Mungkinlah tahun pertama kita terlambat. Tahun berikutnya kita harus mempunyai rencana. Kita harus memikirkan bahwa pandemi ini panjang. Yang tadi saya katakan mungkin sampai 2024 kita masih terperangkap dari pandemi ini. Jadi namanya pandemic trap. Apakah kita sudah mengendalikan tetapi efek terhadap sosial ekonominya belum kita bisa atasi, ya kan? Jadi banyak masalah-masalah yang sebenarnya membuat kita seperti tidak berdaya. Seharusnya kita harus bisa lebih dari itu. Ya, dulu kita mempunyai repelita, mempunyai pembangun 5 tahun sistematik bisa mengentaskan kemiskinan dari krisis politik yang luar biasa di zaman Presiden Soekarno. Kemudian kita bisa mengentas kemiskinan. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita perbaiki di zamannya Pak Wijoyo menjadi Menteri Bappenas. Saya baca lagi tuh buku-bukunya. Yang menjadi kata pentingnya adalah beliau itu seorang demografer yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, itu bedanya. Dan sekarang karena perubahan ini kita bergerak di dalam mengerjakan sesuatu bersifat tidak bagaimana dampaknya kepada rakyat. Kita harus meriset kembali cara berpikir. Ya kan? Saya mau sharing satu slide yang mungkin bermanfaat sebentar yang bisa menggugah kita semua. Sebenarnya slide ini sudah saya sampaikan ke Pak Soeharto, ya kan, dan juga saya sampaikan kepada kantor staf presiden untuk udah muncul belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Indonesia gimana nih pandeminya? Ya kan? Saya bukan Tuhan, tapi saya mencoba memperkirakan sejak tahun lalu saya sudah membantu Bappenas untuk memprediksi pandemi. Tentu dengan asumsi-asumsi waktu itu ada konsep pembatasan sosial, merencanakan jumlah ICU, membutuhkan berapa perencanaan ventilator dan sebagainya. Sebagian dipakai, ya kan dipakai. Tetapi sekarang tahun ini kita betul-betul kaget bahwa apa yang tidak diantisipasi terjadi. Ya, terjadi luar biasa sehingga kita kewalahan, pelayanan kesehatan kita kolaps. Dan bagaimana sebenarnya masa depan pandemi kita? Kalau kita lihat dalam perjalanan pandemi, butuh 1 juta tahun pertama, kita butuh 1 tahun. Kira-kira 331 hari. Kasus yang terkonfirmasi berdasarkan testing. Untuk 1 juta berikutnya, butuh hanya 5 bulan. Untuk 1 juta ketiga,
hanya butuh 1 bulan. Artinya apa? Kecepatan penularannya semakin dahsyat, akumulasinya luar biasa. Ini yang terkonfirmasi. Yang sesungguhnya berapa banyak? Kalau dari survei yang kita lakukan bersama Pemda DKI, bahwa sistem kasus yang dideteksi oleh testing yang begitu bagus di daerah DKI, itu hanya menjangkau kurang dari 10%. Anggap saja ini sebenarnya yang terjadi sejak sampai 24 Juli adalah 30 juta, 10 kalinya. Jadi sudah 30 juta penduduk yang terinfeksi. Tetapi yang terdeteksi 10%. Yang lainnya kemana? Mungkin tidak bergejala, mungkin tidak ditesting, ya kan? Tapi yang dari sifat pandemi kita, bahwa mereka menularkan. Itu sebabnya kenapa kita tidak berhasil mengantisipasi penambahan kasus, karena sebagian orang yang menularkan tidak terdeteksi oleh sistem pelayanan kesehatan kita. Kelemahan daripada perencanaan penanganan pandemi, kalau memang ada perencanaan, atau perencanaannya tambal sulam, ya kan, perencanaan tambal sulam terus terang. Kita nggak punya plan yang bagus. Nggak seperti Presiden Joe Biden begitu menang, langsung bikin dokumen yang bagus, 100 hari pertama untuk National Pandemic Response di Amerika. Dan itu diimplementasi dan bisa mengatasi sebagian masalah-masalah yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya. Kita harusnya punya. Ya, ini karena apa? Karena dengan demikian kita salah terus mengalokasikan anggaran. Kita tidak mengalokasikan anggaran di testing, kita nggak punya target testingnya berapa supaya bisa mendeteksi sebagian besar penularan, bagaimana kita melakukan peningkatan kemampuan sumber daya di puskesmas atau dengan staf khusus yang kita perbantukan untuk tracing bisa mengidentifikasi suspek, dan kemudian membangun tempat-tempat isolasi yang bersifat komunal supaya tidak menular kepada yang lainnya. Dan itu tidak terjadi. Atau terjadi hanya pada sebagian wilayah tertentu saja. Ya kan? Ini menjadi masalah besar sehingga sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan pandemi. Oke. Jadi pandemi ini ada 3 faktor yang mengaruhinya. Pertama adalah human behavior. Jadi perilaku manusia, karena penularannya dari manusia ke manusia. Dari sejak tahun yang lalu kita sadar begitu ada liburan panjang, begitu ada pergerakan penduduk yang sangat masif, begitu ada mudik, pulang kampung, apapun namanya, ya kan? Terjadilah pergerakan penduduk yang luar biasa. Ini contoh di akhir tahun lalu ketika liburan 2 kali, Natal dan liburan tahun baru. Maunya dikekang, tetapi terjadi 2 klaster. Klaster Natal dan klaster tahun baru, sehingga di bulan Januari dan Februari terjadi lonjakan pertama yang hampir membuat pelayanan kesehatan kolaps. Tapi waktu itu mungkin sudah diantisipasi. Ya kan? Jadi bayangkan ini adalah pergerakan orang yang membawa virus. Nah, virus apa? Faktor kedua adalah virus yang kita hadapi adalah virus yang selalu berubah. Ya, saya mempelajari virus ini hampir 3-5 tahun. Ketika saya mempelajari tentang HIV, karena dari keluarga yang sama, keluarga arenavirus. Arenavirus itu sangat mudah bermutasi. Dan saya bilang waktu saya tahu SARS-CoV-2 dari arenavirus, wah, kalau ini sampai bermutasi, kita akan kewalahan. Teman saya seorang virolog bilang, virus ini punya spelling checker, sehingga mutasinya lebih lamban. Ternyata begitu penularannya demikian drastis dan tinggi, terjadilah mutasi. Mutasinya bukan hanya dari Inggris, dari India, di lokal juga banyak. Jadi mutasi itu selalu terjadi setiap hari. Tetapi yang bermasalah hanya alfa, delta, lambda, dan sebagainya, dan kemudian sekarang sudah ada mutasi baru, delta. Delta itu sangat berbahaya. Dan yang paling penting, yang ketiga, faktor ketiga dalam penanganan pandemi adalah respon pemerintah. Respon pemerintah kita selalu terlambat. Selalu ada konflik kepentingan. Karena dikendarai atau dimotori oleh yang namanya Komite Penanggulangan COVID, Pemulihan Ekonomi Nasional. Setiap decision, setiap mau ada pengetatan, terlalu difikirkan bagaimana ekonominya.
bagaimana ekonominya. Bukan bagaimana, berapa yang kita harus cegah dari rakyat yang harus mati. Bukan itu yang dipikirkan. Ya kan? Sehingga ketika waktu kita mengalami penurunan bulan Maret, itu seharusnya pada waktu itu saya sudah prediksi, ini kalau tidak dicegah, ini akan dahsyat. Pertama, kita sudah punya mutasi baru. Kedua, mobilitasnya akan jauh lebih dahsyat. Ya kan? Nah, inilah yang terjadi. Jadi ini penularan lonjakan pertama. Lonjakan berikutnya sangat tinggi di semua wilayah. Ini Indonesia, ini Jawa Bali, ini Jakarta. Dan ini sudah diprediksi, sudah disampaikan berkali-kali ya bahwa harus dilakukan pengetatan supaya jangan terjadi lonjakan. Karena kalau terjadi lonjakan, lonjakannya akan vertikal, kita akan mengikuti pola India. Karena apa? Tadi virusnya tadi, Delta sudah ada. Begitu ada pergerakan penduduk masif selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, yang pindah itu virus-virus baru, menggantikan virus-virus lama, sehingga penularannya jauh lebih cepat, ya kan? Nah sekarang kita sehingga terjadilah bulan Juli baru diputuskan untuk pengetatan. Berapa banyak sih penduduk Indonesia yang sudah terinfeksi? Hasil survei di DKI yang kita lakukan bersama Pemda DKI hampir 50%. Di Bali 20%, Jawa Bali 20%, Indonesia sekitar 18%, ya kan? Pada bulan Juli yang lalu. Mungkin sekarang sudah meningkat jauh. Jadi masih banyak penduduk yang belum terinfeksi. Masih banyak korban yang bisa disasar oleh Delta Force tadi, virus-virus Delta. Bagaimana mengatasinya? Delta itu akan menyerang wilayah-wilayah atau penduduk di mana negara atau yang cakupan vaksinasinya rendah. Cakupan vaksinasi kita sangat lamban dan rendah, tidak strategis. Ya kan, sehingga terjadi lonjakan cukup tinggi. Jakarta, kita membuat modeling di bulan ini, ya kan, di bulan ini, atau Juli, ketika awal daripada PPKM. Kemana pandemi setelah ada PPKM darurat tadi? Yang paling buruk skenarionya adalah merah, ya, merah. Kalau kita bisa mengatasi seperti bulan yang optimis, kita bisa mengatasi seperti bulan Februari, sehingga turun, akan di hijau. Ya kan? Ternyata setelah 2 minggu lebih kita mengatasi PPKM, Jakarta jauh lebih baik performance-nya dalam membatasi pergerakan penduduk sehingga dia di hitam. Sekarang Jakarta menikmati keberhasilan yang hitam ini. Ini yang optimis, ini yang pesimis. Ternyata Jakarta performance-nya jauh lebih baik. Ya kan? Bagaimana Indonesia? Saya punya Jawa Bali, saya punya Bali, saya punya macam-macam, tapi tidak tepat dipresentasikan sekarang karena panjang. Ya kan? Indonesia tidak akan merah karena PPKM baik. Ya, sudah ada menghentikan pergerakan penduduk, membatasi, itu pasti berimpact. Pasti berimpact. Seburuk-buruknya PPKM di Indonesia memberikan dampak. Jangan khawatir, ya kan? Tetapi apakah mau ke hijau? Ternyata belum. Seharusnya kita ke hijau. Ini kalau kita bisa ke hijau, kita bisa melakukan pelonggaran bulan depan. Kita bisa merayakan kemerdekaan dengan lebih tenang, ya kan? Ada perayaan 17 Agustusan. Tapi kita arahnya mungkin ke hitam ini, ya kan? Jadi masih tinggi dan mungkin sampai ke merah. Ya kenapa? Sekarang pandeminya mulai meluas keluar Jawa. Ya kan? Nah ini Indonesia nih. Mudah-mudahan Indonesia dalam waktu dekat di bawah hijau. Mudah-mudahan. Ya kan? Ini makanya testing lacak isolasinya harus ketat sekali. Ya kan? Pak Luhut memerintahkan Dante, wakil menteri, nggak boleh gagal. Kalau Luhut bisa ngomong seperti itu. Awas kamu gagal ya, gitu kan. Ya, jadi emang harus demikian. Karena kita harus jangan bergerak di hulu, jangan bergerak di hilir, menyiapkan rumah sakit, menyiapkan ini, menyiapkan oksigen dan macam-macam. Kita harus menekan banjirnya, sumber airnya, yaitu di hulu, testing, lacak, isolasi, dan perilaku 3M. Dan
Apakah kita bisa mengendalikan pandemi? Tadi kan tantangannya Pak Presiden, bisa saja selama beliau menjadi pemimpin periode kedua, nggak selesai. Bisa. Kita bisa mengendalikan pandemi. Gimana? Kita harus menggalang partisipasi masyarakat. Masyarakat itu dari awal dilupakan. Padahal masyarakat adalah garda terdepan, bukan dokter, bukan kesehatan. The community is the front line for every outbreak response. Jadi gerakan-gerakan mengajak masyarakat itu dari awal. Mereka yang disuruh, mereka yang dihukum kalau nggak pakai masker dan sebagainya. Kalau mereka ketangkap melakukan kegiatan, dimarahin. Kalau mereka disadarkan, ya sampai mereka harus bisa mau divaksinasi, itu akan lebih baik. Dan kemudian faktor lain apa? 3M, masker itu penting sekali, kelihatannya sederhana, tapi itu yang terbaik. Ya kan? Kemudian testing, lacak, isolasi. Dan yang menjadi kendala adalah tadi varian virus ini berubah terus. Ya kan? Dan vaksinasi, kita harus menggenjot vaksinasi, varian virus. Bagaimana menekan supaya virus tidak bermutasi? Penularan. Selama masih ada penularan, masih virus itu masih bermutasi. Dan ini hasil dari pantauan big data dari yang kita pantau dari Facebook. Jakarta itu yang paling baik, ya lebih rendah mobilitasnya dibandingkan wilayah lainnya. Wilayah lainnya turun, betul, semua provinsi turun, tapi Jakarta yang terendah. Itu menyebabkan kenapa Jakarta yang konsisten sekarang turunnya paling banyak. Nah, virus bermutasi. Apa sih dampak mutasi? Adalah risiko penularannya jauh lebih cepat. Kalau yang awal, yang tahun lalu, Wuhan, itu angka reproduktifnya hanya 2, 1 orang ke 2 orang. Begitu ada yang baru, Alpha, ke 4-5 orang. Begitu ada 3, ke 8. Sehingga penularannya sangat cepat. Nanti kita nggak tahu apakah 2 jadi 10. Ya kan? Dari yang Delta plus mungkin jadi 10. Dengan demikian sangat mudah menular. Ini yang menjadi kecemasan kita. Kecemasan dunia sebenarnya. Dunia takut. Bagaimana Indonesia? Indonesia sudah dikuasai oleh mutan. Dari alfa, beta, delta, ini sudah banyak. Dari hasil yang diperiksa 180 misalnya Jatim. Ya kan? Ini yang lainnya masih old virus. Ya. Di Jawa Barat sudah hampir sebagian besar adalah delta. Di Jakarta banyak sekali deltanya, hampir 30-60%. Ya, tidak heran di beberapa wilayah. Sekarang di Papua dan sebagainya. Jadi faktor delta itu penting sekali. Dan ini yang harusnya menjadi perencanaan kita. Bagaimana kita menghadapi pandemi, ya kan? Dalam beberapa skenario. Penganggarannya harus bersifat adaptif dan fleksibel. Itu betul. Ya kan? Betul itu. Jadi bagaimana menganggarkan, kita menginvestasi untuk menekan penularan, supaya nanti ekonominya tidak gonjang-ganjing. Nanti diketatkan, udah bagus, ya sudah dilonggarkan, diketatkan lagi. Longgarkan, bagaimana bisa pemulihan ekonominya stabil dan sustain. Pemulihan ekonomi yang sustain hanya bisa dilakukan kalau kita bisa menekan pengendalian pandemi dengan sustain. Dan itu bisa. Dan itu sangat murah kalau kita mengalokasikan anggarannya ke pencegahan, bukan ke hulu. Tiba-tiba ada ide mendistribusi obat. Obat itu nggak ada, untuk COVID itu nggak ada. Ke masyarakat, itu juga tidak mendidik masyarakat. Obat itu harusnya dialokasikan di rumah sakit, bukan di masyarakat. Masa kita mengobati sendiri? Satu paket obat yang mungkin saja responnya beda-beda pada setiap orang. Beda-beda, ada yang alergi, penyakitnya juga beda-beda. Dan ini yang juga membuat kemungkinan kematian tinggi pada isoman. Ya kan? Jadi pemberian obat pada isoman membuat kematian juga meningkat. Nah, kemudian masalah vaksinasi. Selalu orang bilang kita ingin mencapai herd immunity. Dari awal saya bilang herd immunity is mitos. Tidak mungkin untuk SARS-CoV-2. Kenapa nggak mungkin? Karena cakupan vaksinasi kita nggak mungkin maksimal. Berapa sih efekasi vaksin kita? Cuma 70%. Dengan adanya Delta menurun menjadi 65%. Berapa lama sih imunitas yang bisa dibangkitkan dengan vaksinasi itu bertahan? Nggak sampai 6 bulan. Ya kan, sudah ada bukti semuanya.
Dan ini yang membuat kita sulit sekali, walaupun 100% penduduk di Indonesia divaksinasi, kalau kita hanya ya mengandalkan vaksinasi, kita tidak akan mencapai yang disebut herd immunity, kekebalan komunal. Jadi jangan disebut, kita lakukan saja vaksinasi secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, untuk supaya orang nggak mati, supaya orang nggak masuk rumah sakit. Karena proteksi vaksin adalah di sana. Secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Vaksin apapun yang ada. Ya kan? Jangan berbayar. Itu berbayar itu melanggar konstitusi. Dalam pandemi nggak boleh ada konsep vaksin berbayar. Ya kan? Itu pelanggaran. Itu bisa dituntut presiden kalau menyetujui. Ya, ini jangan main-main dengan masalah pandemi, karena dalam konstitusi ada, dalam undang-undang karantina ada. Jadi kita harus fokus pada penganggaran, perencanaan bagaimana mengendalikan pandemi supaya pemilihan ekonominya sustain. Itu objektifnya. Pertama adalah prioritas pengendalian pandeminya nggak terlalu mahal sebenarnya, ya kan? Pertama vaksinasi, itu harus benar-benar strategis, ya kan? Ada di suatu wilayah tertentu dengan hanya 2 hari bisa tercapai 90% penduduk dengan planning yang bagus berhasil divaksinasi. Di Amerika saja mereka nggak mikir bahwa 30% penduduk nggak mau divaksinasi. Tetapi ada inovasi yang divaksinasi dapat lotre. Oh, naik angkanya. Jadi banyak orang yang tidak divaksinasi ternyata alasan-alasan yang nggak rasional. Begitu dikasih gimmick uang, bansos gitu kan. Misal bansos hanya diberikan pada yang mau divaksinasi. Ya kan? Ada insentif yang hanya bisa diberikan hanya yang divaksinasi. Itu akan mengubah cakupan vaksin Indonesia jauh lebih mudah kalau kita punya banyak stok. Ya, jadi kombinasi 5M, perilaku penduduk, 3T upaya pemerintah, dan vaksinasi, kita berhasil bisa menekan pandemi, bisa mengendalikan. Dengan demikian kita bisa secara sustain mensupresi penularan. Kalau supresi penularan, ekonomi akan pulih, lebih sustain lagi. Dengan demikian maka semua rencana-rencana pembangunan dan ekonomi bisa dipulihkan pelan-pelan sambil menjaga supaya jangan terjadi lonjakan kasus. Vaksin memang harapan. Ternyata harapan yang tidak hanya bisa dilakukan oleh vaksinasi. Jadi harus kombinasi dengan tadi yang lain. Ya kan? Dampaknya di ekonomi. Saya bulan Agustus depan nih, pertengahan atau akhir, harus presentasi tentang pandemik ekonomi. Dari teman Mas Bambang Susantono yang jadi Wakil Direktur EDB minta saya meminikan bagaimana kaitannya dengan ekonomi. Saya harus baca lagi kriteria-kriteria ekonomi yang bagaimana supaya kita bisa tidak secara ekonomi survive. Ya, ini penting karena akhirnya ada suatu tantangan bagaimana kita mengendalikan dan memulihkan ekonomi, bukan gas dan rem, tetapi bagaimana kita mensustainkan pengendalian pandemi secara sustain, supresi yang bagus, kemudian dilakukan normalisasi dan kemudian dilakukan recovery. Ya kan? Nah, ini yang paling penting. Terima kasih. Luar biasa Pak Pandu, sangat betul-betul mencerahkan kami Pak. Terima kasih ini ilmunya. Dan saya yakin teman-teman juga belajar. Saya ingin meyakinkan, saya ingin tanya ke teman-teman. Anda semua belajar nggak? Buka mic-nya. Anda semua belajar nggak? Belajar. Biasa Pak Pandu. Mantap Pak. Semoga pencerahan dari Pak Pandu menjadi amal dan amal buat Pak Pandu juga ya. Jadi kurang. Saya sudah kehabisan kata-kata Pak Pandu ya. Tapi yang intinya adalah tadi perencanaan memang betul adaptif, harus adaptif. Tapi adaptifnya seperti apa? Tadi Pak Pandu menyarankan perlu ada aktualisasinya ke dalam alokasi ke pencegahan. Ya, pencegahan tadi terakhir tidak cukup vaksin. Nah, karena vaksin juga umurnya hanya 6 bulan. Jadi perlu 5M plus 3T dan V. Itu yang luar biasa. Terima kasih Pak Pandu. Selanjutnya mohon masih di tempat Pak nanti untuk menjalankan diskusi. Selanjutnya adalah pembicara berikutnya yaitu saya perkenalkan. Sebentar. Ini perencana utama
dari Bali, Pak, namanya Pak Nyoman Sunata MPD. Beliau juga sebagai direktur diklat di PNPPPI ini. Beliau akan menyampaikan juga pembahasannya. Semoga juga menginspirasi kita. Waktu dan tempat saya sediakan untuk Pak Nyoman. Monggo Pak Nyoman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya adalah pembahas terakhir, jadi kami tidak membuat makalah sebagaimana teman-teman yang lain, tetapi saya akan merangkum beberapa fenomena